Mohon maaf Pak Dirjen Dikti, Profesor Nizam saat ini sedang bertugas di USA, sehingga saya diminta untuk mewakili hadir dalam acara yang sangat penting ini. Apresiasi tinggi kami sampaikan kepada Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas yang merupakan salah satu dari 50 pusat unggulan dan inovasi perguruan tinggi yang mendapat rekognisi dan ditandatangani langsung oleh Menteri. Dan ini merupakan salah satu wujud nyata dari peran perguruan tinggi sebagai mata air dalam menjawab permasalahan bangsa. Bapak Ibu yang terhormat, tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Pusat ya bahwa banyak kegiatan-kegiatan riset ya dan inovasi yang didorong untuk dimatchingkan dengan dunia usaha, dunia industri. Ini merupakan tantangan besar bagi kita karena saat ini di negara-negara tetangga kita, mulai dari Thailand misalnya, itu 73% dana riset and development itu datangnya dari dunia usaha, dunia industri. Di Singapura sekitar 63%, di Vietnam 61% dana riset dan teknologinya itu datang dari dunia atau sektor swasta. Tapi di Indonesia baru 26%. Sisanya adalah sekitar 35-36% dari pemerintah, lalu sisanya adalah UKT mahasiswa dari perguruan tingginya. Nah, dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi aktif dari dunia usaha dan industri untuk berinvestasi pada research and development, maka dibuatlah sebuah platform namanya Kedereka untuk menstimulasi untuk dapat menginisiasi lahirnya partisipasi dari dunia usaha, dunia industri. Dari setiap dana yang in kind maupun in cash yang diinvestasikan dari mitra, itu akan di-match-kan oleh kementerian ya. Dan mungkin dalam 5 tahun ke depan bisa jadi match-nya 1:1 turun menjadi 1:1,5 ya, setengahnya dari kementerian. Mitranya bisa datang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian dari dunia usaha, dunia industri, lembaga donor, komunitas, asosiasi siapapun, termasuk dari lembaga di luar negeri selama kegiatannya dilaksanakan di Indonesia. Tahun lalu ada 10 proposal yang kita danai, sangat yang terbesar yaitu support dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove ya. Ini yang paling besar memberikan suntikan dana segar 5 miliar dan juga in-kind 5 miliar untuk menghasilkan 10 proposal waktu itu. Jadi harapannya dengan adanya program Matching Fund Kedereka ini maka dapat mengangkat investasi dari dunia usaha, dunia industri, dan nantinya inovasi, kemudian invensi yang lahir di perguruan tinggi yang dinamakan sebagai Reka Cipta itu bisa terangkat ya agar dapat dimanfaatkan di masyarakat luas. Selain kegiatan Matching Fund Kedereka, juga kita memiliki kegiatan MBKM yang melibatkan para future leader kita, para mahasiswa untuk berkegiatan di 8 kegiatan-kegiatan MBKM, mulai dari pertukaran ke luar negeri, magang, studi independen, kemudian kampus mengajar, dan sebagainya. Harapannya agar setiap kegiatan-kegiatan yang kita inisiasi seperti ini bisa melibatkan mahasiswa-mahasiswa yang nanti ke depannya mereka lah yang akan meneruskan estafet perjuangan di bangsa kita. Kemudian juga dari PWPT kami juga tetap mensupport ya Prof. Suhono bahwa PWPT tetap akan berjalan programnya, dan tahun ini kita akan buka lagi 10 PWPT baru untuk tumbuh dan menjadi leader pada bidangnya. Di samping itu kami juga berencana untuk memberikan, tapi sudah berjalan di puluhan konsorsium, itu kita akan memberikan juga riset pemandatan tanpa kompetisi ini Prof. Suhono, salah satunya adalah terkait dengan smart system, atau yang di dalamnya tentunya masuk artificial intelligence dan sebagainya. Jadi smart system kita bisa lihat untuk inovasi kota dan komunitas cerdas, ITB adalah leadernya, dan harapannya nanti bisa mengajak konsorsium universitas untuk ikut belajar dari ITB dan dalam mengembangkan kota-kota cerdas, masyarakat-masyarakat cerdas di seluruh Indonesia. Nanti kita juga akan bekerja sama dengan UNER, di sana sangat kuat smart system untuk bidang kedokteran. Juga hari ini saya kebetulan sedang berada di Field Research Center di UGM yang mengembangkan smart agriculture. Jadi kita akan memberikan penugasan bagi smart system untuk berbagai bidang. Tiap bidang nanti ada leads-nya atau ada koordinatornya. Dalam ini nanti kami mohon dari Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas berkenan untuk memimpin tim dari universitas-universitas lainnya agar dapat bekerja dan belajar bersama. Jadi dari hasil evaluasi singkat, memang
riset-riset yang tumbuh dari hasil kolaborasi dalam bentuk konsorsium itu memberikan impact atau dampak yang lebih besar daripada peneliti-peneliti individual dengan kelompok kecilnya. Jadi konsorsium itu tentunya akan ada sparring di sana, ada saling arguing, ada saling diskusi, debat, dan seterusnya untuk menghasilkan karya-karya yang benar-benar dapat menjawab permasalahan bangsa. Nah ini tahun ini kita memberikan riset penugasan yang cukup banyak, ada puluhan konsorsium yang kita pilih yang memiliki grand design yang baik, yang memiliki roadmap yang juga solid. Tahun ini akan melakukan apa, tahun berikutnya, 5 tahun lagi, 25 tahun lagi, sehingga ketika dana itu kita suntikkan, maka sustainabilitasnya akan terjamin dengan lahirnya lembaga-lembaga yang kokoh, termasuk PUIPT seperti Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas ini. Bapak Ibu yang terhormat, kita ketahui bahwa prioritas riset telah digariskan melalui Rencana Induk Riset Nasional, kemudian Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa ada 5 prioritas riset yang saat ini kami ikuti, yaitu yang pertama adalah green economy terkait dengan sustainability, sustainable energy, climate change, agriculture. Kemudian yang kedua adalah blue economy terkait dengan kemaritiman, perikanan. Kemudian transformasi digital, ini adalah core pentingnya dari kegiatan kita hari ini. Kemudian yang keempat adalah pariwisata, dan yang kelima adalah kemandirian bidang kesehatan. Sesungguhnya satu dengan yang lain ini overlap ya, atau saling mendukung satu sama lain. Ada pendapat yang mengatakan bahwa 5 riset prioritas ini tidak mendukung bidang sosio-humaniora, seni dan budaya. Tapi kenyataannya dana riset yang kita kucurkan itu 35% itu ke sosio-humaniora, seni dan budaya yang mendukung 5 dari riset prioritas tadi. Jadi sebagai salah satu PTNBH yang juga mendapatkan support dari World Class University, saya kira ITB nantinya dapat menjadi lead khususnya dalam bidang yang tadi kita sebutkan untuk dapat kita danai sebagai riset pemandatan, yaitu terkait dengan inovasi kota dan komunitas cerdas. Semoga webinar hari ini berjalan dengan lancar dan semua stakeholders dapat membangun sinergitas, karena bagaimanapun ada 2 hal utama yang kita perlukan sebelum kita dapat bersinergi, yaitu yang pertama adalah integritas dan kompetensi. Jadi ketika kita memiliki integritas yang baik dengan bidang keilmuan kita, kemudian memiliki kompetensi yang mumpuni, maka di sanalah sinergi dapat kita bangun, kolaborasi dapat terbentuk, dan pada akhirnya adalah dapat didorong sebesar-besarnya bagi kemanfaatan bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Demikian sambutan dari Kemendikbudristek mewakili Dirjen Diktiristek. Kami mengucapkan selamat sekali lagi dan apresiasi setinggi-tingginya. Semoga kegiatan ini dapat mendukung secara langsung kegiatan presidensi G20 khususnya di sektor pendidikan nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua.